Bayangkan sejenak, sesuatu yang paling kita lakukan setiap detik hidup, sesuatu yang menopang keberadaan kita, seringkali justru menjadi hal yang paling kita abaikan. Nafas. Tanpa nafas, kehidupan berhenti. Namun pernahkah kita benar-benar menyadari bahwa di balik tarikan dan hembusan sederhana ini, tersembunyi sebuah rahasia yang lebih tua daripada peradaban itu sendiri? Rahasia tentang energi, kesadaran, dan bahkan kunci untuk membuka pintu terdalam jiwa manusia. Dalam ajaran-ajaran kuno, nafas tidak pernah dipandang sekadar sebagai pertukaran oksigen. Ia dianggap sebagai jembatan antara dunia fisik dan dunia halus, antara tubuh fana dan energi abadi. Para yogi di Himalaya, sufi yang berzikir dalam keheningan malam, hingga leluhur Nusantara yang menekuni laku tapa, semua percaya bahwa nafas adalah aliran energi kosmik yang bisa menyalakan kesadaran, menguatkan jiwa, bahkan menyembuhkan tubuh. Tetapi, mengapa rahasia ini jarang sekali diajarkan secara mendalam? Mengapa manusia modern hanya diajari cara bernafas untuk bertahan hidup, bukan untuk hidup sepenuhnya? Mungkin karena pengetahuan ini dianggap terlalu berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah, atau terlalu kuat jika dipelajari tanpa kesiapan batin. Dalam video ini, kita akan menyelami lapisan-lapisan tersembunyi di balik energi nafas. Kita akan menelusuri bagaimana peradaban kuno memandang nafas sebagai prana, chi, atau ruh kehidupan. Kita akan membuka tabir filosofi yang selama ribuan tahun hanya diajarkan dari guru kepada murid terpilih. Dan yang lebih penting, kita akan mencoba memahami bagaimana rahasia ini bisa mengubah cara kita memandang tubuh, pikiran, dan jiwa kita sendiri. Apakah mungkin bahwa kunci menuju kedamaian batin, kekuatan spiritual, bahkan rahasia umur panjang sudah ada di dalam diri kita sejak awal, tersembunyi di dalam tarikan nafas yang sering kita remehkan? Bersiaplah, karena perjalanan ini tidak hanya akan membicarakan teori, tetapi akan membuka pintu menuju kesadaran baru, di mana setiap tarikan nafas bisa menjadi doa, setiap hembusan bisa menjadi pembebasan. Sejak ribuan tahun lalu, para pencari kebenaran di berbagai belahan dunia sepakat pada satu hal. Nafas bukan hanya sekadar fungsi biologis, melainkan pintu menuju realitas yang lebih dalam. Di India kuno, dalam teks Upanishad dan ajaran yoga, nafas dikenal dengan istilah prana, energi hidup yang mengalir melalui saluran halus tubuh yang disebut nadi. Para yogi percaya, dengan menguasai prana melalui teknik pernafasan, seseorang dapat mengendalikan pikirannya, menaklukkan rasa takut, bahkan menyentuh dimensi kesadaran tertinggi. Di Tiongkok, konsep ini dikenal sebagai Qi atau Qi. Filsuf Tao mengajarkan bahwa Qi adalah energi kosmik yang mengalir di dalam tubuh melalui jalur meridian. Latihan seperti Qigong dan Tai Chi lahir dari pemahaman ini, bukan semata untuk kesehatan fisik, melainkan untuk menyelaraskan tubuh dengan energi alam semesta. Sementara itu, dalam tradisi Timur Tengah, para sufi berbicara tentang nafas ar-ruh, hembusan jiwa yang menjaga hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Dalam zikir dan meditasi mereka, setiap tarikan nafas diisi dengan kesadaran, sehingga aliran udara ke dalam paru-paru bukan hanya memberi kehidupan jasmani, melainkan juga menyalakan api spiritual. Di Nusantara sendiri, leluhur kita memiliki tradisi laku tapa, semedi, dan olah pernafasan yang diyakini mampu membuka kekuatan batin. Kisah-kisah kuno menceritakan tentang para pertapa yang bisa bertahan hidup hanya dengan mengatur nafasnya, atau para pendekar yang memperoleh tenaga luar biasa karena penguasaan energi dalam. Namun, meskipun ajaran tentang energi nafas hadir di berbagai budaya, selalu ada satu pola yang sama. Pengetahuan ini tidak pernah diajarkan sembarangan. Ia diturunkan hanya kepada mereka yang dianggap siap secara moral, mental, dan spiritual. Mengapa? Karena nafas adalah kunci.
Dan seperti setiap kunci, ia bisa membuka pintu cahaya atau jurang kegelapan. Dalam filsafat kuno, nafas dipandang sebagai jembatan antara mikrokosmos, diri manusia, dan makrokosmos, alam semesta. Dengan nafas, manusia bukan hanya makhluk biologis, tetapi bagian dari tarian energi kosmik. Menyadari hal ini berarti memahami bahwa kita tidak pernah benar-benar terpisah dari alam, dari sesama, ataupun dari Sang Pencipta. Sayangnya, dunia modern mereduksi nafas hanya menjadi mekanisme medis. Kita hanya diajarkan cara bernafas untuk bertahan hidup, bukan untuk hidup sepenuhnya. Pengetahuan mendalam tentang energi nafas terkubur dalam naskah kuno atau tersisa dalam komunitas kecil yang masih menjaga tradisi leluhur. Maka, ketika kita berbicara tentang rahasia energi nafas yang tidak pernah diajarkan, kita sebenarnya sedang menyingkap lapisan pengetahuan yang selama ribuan tahun dianggap terlalu sakral untuk dipublikasikan luas. Dan sekarang, dengan kerinduan manusia modern akan kedamaian batin dan makna hidup, rahasia itu kembali mengetuk pintu kesadaran kita. Bayangkan tubuh manusia sebagai sebuah instrumen musik. Setiap organ, setiap denyut jantung, bahkan setiap sel memiliki iramanya sendiri, namun tanpa konduktor. Semua itu hanya menjadi suara yang berantakan. Nafas adalah konduktor itu. Ia menyatukan, menyelaraskan, dan mengatur harmoni antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Rahasia pertama dari energi nafas adalah kesadaran. Kebanyakan dari kita bernafas tanpa pernah menyadarinya. Tarik, hembus, tarik lagi. Sebuah siklus yang berlangsung otomatis. Tetapi ketika kita mulai menghadirkan kesadaran pada setiap tarikan nafas, sesuatu yang sederhana berubah menjadi pengalaman spiritual. Seperti jendela yang tiba-tiba terbuka, kita merasakan udara bukan hanya masuk ke paru-paru, melainkan menembus ke dalam inti diri kita. Dalam ajaran kuno, energi nafas sering dijelaskan melalui analogi air. Tarikan nafas bagaikan sungai yang mengalir masuk, membawa kehidupan baru, sementara hembusannya seperti arus yang keluar, melepaskan segala yang tidak lagi dibutuhkan. Dengan menguasai aliran ini, seseorang bisa membersihkan dirinya dari energi negatif, kecemasan, bahkan trauma yang tertanam dalam tubuh. Rahasia kedua adalah pengendalian ritme. Setiap pola pernafasan memengaruhi keadaan batin kita. Nafas cepat dan dangkal menyalakan respons bertarung atau lari, memicu stres dan kegelisahan. Sebaliknya, nafas dalam dan lambat mengaktifkan sistem relaksasi, membawa kita pada ketenangan, kejernihan pikiran, bahkan pengalaman mistis. Itulah sebabnya para pertapa dan yogi mampu duduk berjam-jam dalam keheningan hanya dengan mengatur ritme nafasnya. Rahasia ketiga adalah hubungan nafas dengan energi batin. Dalam berbagai tradisi, dipercaya bahwa nafas membawa energi yang tidak kasat mata, yang mengalir melalui jalur halus di tubuh. Di India, ia disebut nadi, di Tiongkok meridian, sementara dalam tradisi Nusantara disebut sebagai aliran tenaga dalam. Ketika jalur-jalur ini terbuka melalui latihan nafas, energi mengalir bebas, membawa vitalitas, kekuatan, bahkan kejernihan spiritual. Namun, ada sisi yang jarang dibicarakan. Nafas bukan hanya jalan menuju kedamaian, tetapi juga menuju kekuatan. Banyak kisah kuno bercerita tentang orang-orang yang menggunakan rahasia nafas untuk memperoleh kemampuan luar biasa, daya tahan di luar batas, kekuatan fisik berlipat, bahkan intuisi tajam yang terasa supranatural. Tetapi disinilah letak paradoksnya. Semakin besar kekuatan yang diakses melalui nafas, semakin besar pula ujian moral yang harus dihadapi. Karena nafas tidak hanya memperbesar energi tubuh, tetapi juga memperbesar energi batin. Jika hati penuh kemarahan, maka kemarahan itulah yang akan diperkuat. Jika jiwa penuh kasih,
maka kasih itulah yang akan meluas. Inilah alasan mengapa rahasia energi nafas sering disembunyikan. Guru-guru kuno tahu bahwa tanpa kesiapan batin, seseorang bisa terjebak dalam kesombongan spiritual atau bahkan menghancurkan dirinya sendiri dengan kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan. Maka, inti dari bagian pertama ini adalah nafas adalah jembatan. Ia bisa menghubungkan kita dengan kedamaian, dengan kekuatan, atau bahkan dengan misteri kosmik yang tak terbayangkan. Tetapi seperti setiap jembatan, kita harus berhati-hati kemana ia membawa kita. Dan di balik semua itu, pertanyaan besar masih menggantung. Jika nafas memang memiliki kekuatan sebesar ini, apa rahasia terdalam yang disembunyikan oleh para leluhur tentang energi nafas, sesuatu yang bahkan ilmu modern belum mampu sepenuhnya menjelaskan? Jika pada bagian sebelumnya kita melihat nafas sebagai jembatan menuju harmoni, maka kini kita akan menyingkap lapisan yang lebih dalam. Dimensi mistis dari energi nafas yang jarang, bahkan hampir tidak pernah, diajarkan secara terbuka. Dalam tradisi esoteris, nafas tidak hanya dipandang sebagai pertukaran udara, tetapi sebagai aliran prana, chi, atau tenaga vital. Ia diyakini menghubungkan manusia dengan energi semesta yang tak terbatas. Setiap tarikan nafas bukan sekadar oksigen, tetapi ibarat kita sedang meminum cahaya kosmik. Ada konsep kuno yang disebut nafas sakral, sebuah pola pernafasan tertentu yang dikatakan mampu membuka pintu dimensi dalam tubuh manusia. Para mistikus percaya, dengan nafas ini, kesadaran bisa menembus lapisan realitas yang lebih halus, bahkan melihat sesuatu di luar indera biasa. Inilah sebabnya banyak kisah tentang para sufi, yogi, atau resi yang mampu melihat hal-hal gaib, merasakan energi orang lain, bahkan mengetahui kejadian sebelum ia terjadi. Semua berawal dari penguasaan nafas. Namun, rahasia ini selalu dijaga rapat. Mengapa? Karena ada paradoks energi nafas. Semakin dalam seseorang masuk, semakin tipis pula batas antara kekuatan dan kehancuran. Nafas yang salah bisa menimbulkan ketidakseimbangan, membuat pikiran kacau, bahkan merusak sistem tubuh. Itulah sebabnya para guru kuno selalu memberi peringatan. Tanpa bimbingan, nafas bisa menjadi racun. Mari kita lihat lebih dalam. Ada sebuah keyakinan bahwa setiap tarikan nafas membawa getaran bunyi primordial. Dalam banyak tradisi, nafas dipandang identik dengan mantra. Tarikan nafas adalah so, hembusan nafas adalah ham. Tanpa disadari, kita semua sedang mengucapkan mantra sepanjang hidup kita. Dan ketika seseorang sadar akan hal ini, ia bisa menyelaraskan dirinya dengan irama kosmik. Sebuah pengalaman yang membawa rasa keterhubungan yang begitu dalam dengan Sang Pencipta. Lebih jauh lagi, energi nafas dipercaya dapat membangunkan pusat-pusat energi tersembunyi dalam tubuh manusia. Ada yang menyebutnya cakra, ada yang menyebutnya titik nadir, atau simpul tenaga dalam. Nafas adalah kunci untuk membuka pintu-pintu itu. Dan ketika pintu terbuka, potensi manusia yang tertidur mulai bangkit. Tetapi disinilah misterinya semakin dalam. Para mistikus sering mengatakan bahwa setiap manusia hanya diberi jumlah nafas tertentu sejak lahir. Artinya, hidup kita bukan diukur dari tahun atau usia, tetapi dari jumlah tarikan nafas. Maka, dengan memperlambat nafas, seseorang diyakini bisa memperpanjang hidupnya. Tidak heran, banyak praktisi meditasi atau yoga yang memiliki umur panjang dengan tubuh tetap bugar hingga usia senja. Namun, rahasia terdalam bukan sekadar panjang umur, melainkan pencerahan kesadaran. Nafas menjadi kendaraan untuk melampaui identitas kecil kita, menuju pemahaman bahwa kita bukan hanya tubuh atau pikiran, tetapi bagian dari energi semesta itu sendiri. Dalam momen hening, ketika nafas begitu halus hingga hampir tak terasa, seorang pencari bisa mengalami sesuatu yang disebut sebagai kematian ego.
sebuah transformasi batin yang menghubungkannya dengan keabadian. Sayangnya, inilah bagian yang paling sering disalahpahami. Banyak orang mencari teknik pernafasan hanya untuk kekuatan, kesehatan, atau ketenangan sesaat, tetapi lupa bahwa inti dari semua itu adalah perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Tanpa arah yang benar, energi nafas hanya menjadi alat untuk memperkuat keterikatan duniawi, bukan jalan menuju kebebasan. Maka, rahasia yang tidak pernah diajarkan secara gamblang adalah ini: nafas adalah cermin jiwa. Setiap tarikan, setiap hembusan merefleksikan keadaan batin kita. Nafas cepat, jiwa gelisah. Nafas tenang, jiwa damai. Dan ketika seseorang bisa mengendalikan nafasnya, ia sebenarnya sedang mengendalikan seluruh realitas hidupnya. Dan pada titik ini, pertanyaan besar kembali muncul. Jika benar nafas bisa membuka pintu menuju kesadaran tertinggi, lalu mengapa ajaran ini disembunyikan dari dunia modern? Apakah ada kekuatan tertentu yang tidak ingin manusia mengetahui potensi sejatinya? Bayangkan sejenak, setiap tarikan nafas yang kini Anda hirup mungkin sudah diatur sejak awal waktu. Tidak ada yang sederhana dalam sebuah hembusan. Di baliknya berdenyut sebuah rahasia yang menjaga keseimbangan tubuh, jiwa, dan alam semesta. Orang bijak dari masa silam percaya, nafas adalah pintu tersembunyi menuju dunia yang lebih luas. Siapa yang belajar mengetuknya akan menemukan kekuatan yang tidak pernah diajarkan di ruang kelas atau kitab biasa. Ada rahasia yang hanya diketahui oleh mereka yang mau duduk diam, memejamkan mata, dan merasakan bahwa udara bukan hanya udara. Ia adalah arus energi yang membawa jejak kehidupan. Semakin kita menyadari hal ini, semakin kita dapat merasakan bahwa di dalam setiap tarikan ada cahaya, dan di dalam setiap hembusan ada pembebasan. Nafas bisa menjadi jembatan. Ia menjembatani antara tubuh yang fana dengan kesadaran yang abadi. Ia menghubungkan antara dunia kasat mata dengan dunia gaib. Seseorang yang berani menyelami kedalaman nafas akan menemukan bahwa di sanalah tersimpan kunci. Kunci untuk menghapus kecemasan, membangunkan energi yang terpendam, bahkan memperlambat detak jam kehidupan. Namun rahasia ini tidak datang dengan mudah. Pikiran akan memberontak, tubuh akan mencari kenyamanan. Kadang, dalam keheningan, muncul rasa takut seolah sedang menatap jurang tak berbatas. Tetapi justru di sanalah letak pelajarannya. Nafas mengajarkan kita untuk melepaskan, karena setiap tarikan pasti akan diakhiri dengan hembusan, dan setiap awal pasti berjumpa dengan akhir. Mereka yang memahami nafas bukan lagi memandang hidup sebagai rangkaian tekanan, melainkan tarian abadi antara mengambil dan memberi, antara menerima dan melepaskan. Seperti gelombang laut yang datang dan pergi, seperti malam yang menyingkap pagi. Dan bila rahasia ini dijalani, hidup sehari-hari tidak lagi terasa berat. Pertemuan dengan orang lain menjadi lebih lembut. Pekerjaan yang menekan menjadi kesempatan untuk menemukan ritme batin. Karena saat nafas menjadi sahabat, ia mengubah dunia luar melalui kedamaian dalam. Pada akhirnya, pelajaran terbesar dari nafas adalah kita tidak pernah benar-benar memiliki waktu, kecuali detik ketika kita menyadari nafas itu sendiri. Dan dalam kesadaran itulah pintu rahasia energi terbuka. Sejak awal kita berbicara tentang nafas, seolah membicarakan sesuatu yang sederhana. Padahal ia adalah rahasia tertua yang pernah dititipkan pada manusia. Ia hadir sejak kita lahir dan akan meninggalkan kita pada hembusan terakhir. Tetapi di antara awal dan akhir itulah terletak misteri yang nyaris tak pernah diajarkan. Nafas adalah kitab yang hidup, tidak tertulis di atas kertas, tidak tersimpan di perpustakaan, tetapi berdetak dalam diri kita setiap saat. Mereka yang menutup mata dari rahasia ini
hanya akan melihatnya sebagai mekanisme tubuh. Namun mereka yang berani menyelami akan menemukan jalan ke dalam ruang-ruang kesadaran yang tidak pernah bisa dijangkau oleh pikiran biasa. Dunia modern telah menjauhkan kita dari kesadaran akan nafas. Ia direduksi menjadi sekadar oksigen, udara, paru-paru. Padahal, leluhur kita tahu bahwa ia adalah aliran energi, jembatan antara manusia dan yang ilahi. Dengan menyadari nafas, kita sebenarnya sedang belajar memahami rahasia kehidupan itu sendiri. Pertanyaannya kini, apakah kita akan tetap berjalan tergesa-gesa, melupakan nafas yang menuntun setiap langkah? Ataukah kita akan berani berhenti sejenak, menarik udara dalam-dalam, dan menyadari bahwa di baliknya ada sebuah kebenaran yang menggetarkan jiwa? Mungkin rahasia energi nafas tidak pernah benar-benar disembunyikan. Ia hanya menunggu kita untuk memperhatikannya kembali. Dan bagi Anda yang mendengarkan hingga akhir, ingatlah, setiap hembusan adalah kesempatan untuk melepaskan beban, dan setiap tarikan adalah undangan untuk menerima cahaya baru. Jika Anda merasakan sesuatu dalam video ini, sekecil apapun itu, jadikanlah itu langkah awal perjalanan Anda sendiri. Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Nyalakan tanda suka bila pesan ini menyentuh hati. Dan bergabunglah dengan kami dengan menekan tombol subscribe. Karena perjalanan mengungkap rahasia kuno ini baru saja dimulai.